saya ingin bertanya dalam kitab masyarakat ada yang menunjukkan itu dijelaskan mengenai kedudukan insan itu ada dua makam. Pertama makam asbab dan makam wujud. Jadi ketika kita ingin dekat dengan Allah, kita berada di makam asbab ini kita sudah berpindah kepada makam haji. Gimana cara itu? Makasih ya. Ini pertanyaannya tingkat tinggi tasawuf. Karena kalau di pondok-pondok santri senior yang ngaji kita berikan. Ada orang-orang ya, orang-orang urusan rezekinya itu levelnya level asbab. Asbab itu artinya usaha. Hikam. Nah, kalau orang itu memang levelnya level usaha, misalnya kerja di kebun, buka warung, ya kerja di situ. Kalau levelnya seperti itu. Ada lagi orang levelnya bukan level asbab, tapi tajrid. Tajrid itu artinya agak usaha. Orang ini semata-mata bertawakal kepada Allah. Dan seandainya gak punya apa-apa, orang ini hatinya tidak goyah, gak punya uang, gak sumpah, gak makan, gak sumpah. Ini namanya makomnya makom tajrid. Kalau gak punya uang sumpah, itu harus sebab, itu harus kerja ya. Harus kerja. Yang makom tajrid ini biasanya para aulia ya, para aulia, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang tawakalnya tingkat tinggi, dan dia biasanya gak minta-minta sama orang. Ini yang makom tajrid. Tajrid itu artinya melepaskan diri dari usaha. Dan ini ada orang-orang yang makom tajrid. Dulu di dalam kitab-kitab tasawuf ya, ada namanya ulama yang makom tawakalnya tingkat tinggi. Namanya Imam Ibrahim Al-Khawas, temannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Ibrahim Al-Khawas ini pergi kemana-mana gak pernah bawa uang. Pernah suatu ketika ikut rombongan jamaah haji. Dulu jamaah haji kan jalan, naik onta, naik apa, gak punya bekal. Beliau pasrah pada Allah. Di perjalanan karena berhari-hari gak makan, akhirnya pingsan. Ditinggal sama kawannya. Mungkin dikira tidur, dikira apa, gak ada dimakan dan gak mengeluh. Karena pasrah. Pasrahnya pada Allah ya seperti orang mati pasrah pada yang memandikan, mau diapakan kan terserah. Itu makom tajrid. Tiba-tiba ketika beliau pingsan, ada orang berbaju putih naik kuda putih datang membangunkan. Ibrahim, bangun. Bawa gelas. Di gelas itu ada minuman putih seperti susu. Setelah diminum, putih seperti susu lebih manis dari diminum. Begitu diminum langsung gak pernah lapar. Ditanya oleh laki-laki itu, kamu mau ke Madinah? Iya. Bonceng saya. Bonceng. Setelah sampai dekat Madinah, kubah hijau itu kelihatan, makam Rasulullah kelihatan. Orang ini berhenti sini ya. Sudah kelihatan. Oh iya, kamu kalau ke makam menghadap Rasulullah, sampaikan salam saya. Sampean siapa? Saya saudaranya. Saya ini Ridwan. Siapa Ridwan itu? Malaikat Ridwan. Kalau orang tajridnya seperti itu bisa jumpa malaikat Ridwan. Dan gak mengeluh pada orang itu.
Walaupun nggak punya uang nggak sumpek. Kalau nggak punya uang sumpek, harus kerja orang ini. Jangan makom tajrid. Hukum asbab namanya. Memang ada orang-orang seperti itu ada. Nah, sebagian ulama sekarang yang begitu ya. Ada ya. Sebagian guru-guru kami dulu sudah almarhum tahun 2000-an. Tidak kerja dan tidak menerima orang ngasih uang. Kita nggak tahu beliau dari mana makannya. Dan kalau ada keluarganya pinjam uang, beliau punya. Akhirnya dulu santri-santri sama wali santri karena ingin ngasih uang repot pada beliau di pondok di Sidogiri. Akhirnya uang itu ditaruh di celah-celah tembok. Akhirnya apa? Celah-celah itu dicor oleh beliau biar gak bisa dimasuki uang. Kalau kita akan dibuatkan lubang sekalian. Itu makom tajrid. Ya ada orang-orang begitu tuh. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan dan persamaan qiyas dengan takwil? Kalau qiyas ini dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih itu qiyas. Contohnya qiyas apa? Misalnya mengapa kita ini kalau sholat membaca usolli? Dalilnya qiyas. Dikiaskan dengan apa? Rasulullah SAW ketika akan umroh, ketika akan ihram haji atau umroh, Rasulullah melafadzkan niat. Dikiaskan dengan itu. Atau Rasulullah melafadzkan niat puasa, Rasulullah melafadzkan niat kurban. Itu kias namanya. Kalau Wahabi gak mau sama kias. Mengapa? Karena bodoh Wahabi itu. Yang nggak mau itu orang bodoh biasa. Mengapa kita pakai qiyas? Ya seperti itu memang dalam agama. Ketika ada sahabat ya, mengapa ada qiyas? Ketika Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah mau diutus ke Yaman menjadi hakim. Hakim itu artinya akan menjadi kiai. Ditanya hukum, dijawab. Rasulullah tanya, kaifa taqdi idza arada laka qada? Kamu nanti gimana cara memutuskan hukum? Kalau ada keputusan harus kamu keluarkan. Apa kata Sayyidina Mu'adz? Aqdi bi kitabillah. Saya putuskan dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Rasulullah tanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah. Kalau kamu gak jumpa di dalam Al-Qur'an, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku putuskan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah tanya lagi, fa in lam tajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah SAW. Kalau kamu nggak jumpa dalam Al-Quran dan hadis, kamu gimana? Kata Sayyidina Mu'adz, ajtahid bi ra'yi wala'a. Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya bersungguh-sungguh dalam ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Bisa pakai dalil umum, bisa menggunakan qiyas. Jadi bukan langsung bid'ah, tapi ijtihad. Coba Sayyidina Mu'adz ini Wahabi, gampang jawabannya. Mu'adz, kalau kamu ada pertanyaan hukum, kamu gak jumpa di dalam Al-Quran dan hadis, kamu apakan? Coba sahabat itu Wahabi, pasti menjawab syabid'ahkan Rasulullah. Nggak ada begitu dulu. Wahabi sekarang ini nggak ada di Al-Quran hadis langsung dibid'ahkan. Nggak gitu caranya. Itu bukan manhajnya Rasulullah itu. Bukan manhajnya para sahabat. Manhajnya siapa? Itu manhajnya Wahabi. Nggak mau sama qiyas. Ini kan YouTube Pekanbaru kan, Wahabinya dengar nanti. Dan biasanya dipotong-potong. Video saya yang di An-Nur ada yang dipotong sama Wahabi. Masuk TikTok apa nanti kasih judul apa.
Nanti yang ini ada juga ini, tidak apa-apa lah. Dasar gak dapat hidayah. Takwil, ya takwil ini artinya membawa pengertian ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya pada pengertian yang sesuai, ya, yang sesuai dengan dalil. Pada makna kedua, ya, pada makna kedua karena ada dalilnya. Pada makna kedua itu takwil namanya. Ini dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini kajian lain lah kapan-kapan. Ini khusus bermadzhab masalah fikih. Kalau pertanyaan pertama cocok. Dan qiyas ini sebagian besar di dalam fikih itu qiyas. Nggak ada yang nggak pakai qiyas. Kalau nggak pakai qiyas ya dalil umum. Contohnya orang Wahabi mengharamkan rokok. Rokok kan Wahabi haram kan. Kalau aswaja kan halal. Makruh. Nggak ada di dalam Al-Quran hadis yang jelas mengharamkan rokok, nggak ada. Itu yang ada dalil-dalil umum atau qiyas. Ini banyak sekali ini pertanyaan. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada kita dapat info bahwa di negara kita ada PCS, polisi cinta sunnah, yang konon kabarnya gajinya besar. Mereka rata-rata apa? Salaf atau orang yang cinta sunnah. Kaum salaf atau orang yang cinta sunnah. Pertanyaan saya, dari mana mereka dapat gaji besar tersebut? Apakah ini ada unsur-unsur politik? Pertanyaan kedua, sekarang kepolisian negara sibuk merekrut anak-anak hafid jadi polri. Apa ini juga termasuk unsur-unsur politik? Kalau yang polisi cinta sunnah itu ya mungkin yang Wahabi. Polisi nggak pernah belajar agama lalu terpengaruh Wahab, dapat uang dari Wahabi. Ya Wahabi banyak uangnya saudara. Kan dekat, katanya dekat dari sini Wahabi. Dekat ya, kan. Kalau Wahabi banyak uangnya ini. Kalau di kepolisian itu memang yang hafal Quran itu ada, yang pandai baca kitab kuning itu ada, yang artinya keilmuannya setingkat ustadz-ustadz itu ada di kepolisian. Mengapa? Itu memang diperlukan oleh mereka, bukan kepentingan politik. Karena untuk membina kader-kadernya juga butuh ini, butuh ustadz. Ada ustadz di kepolisian yang jadi imam, jadi apa. Di tentara ada juga seperti itu. Karenanya kalau anak punya keistimewaan, misalnya hafal Quran atau juara bulu tangkis atau juara pingpong, pokoknya istilahnya bidik misi kan, itu gampang jadi polisi. Ya bukan unsur politik, karena memang negara kita mayoritas muslim. Nah, pendekatan kepada umat Islam itu tentunya ya harus tahu karakter umat Islam. Saya pernah pas ada di Bogor tahun sebelumnya, tahun kemarin, tahun sebelumnya, polisi nemani saya, hafal Quran polisinya. Kayaknya karena hafal Quran dia daftar polisi. Ya tidak apa-apa kalau jadi polisi tujuannya untuk mengayomi kepolisian, tidak apa-apa. Ya masalah tujuan politik itu memang sepertinya memang kebutuhan internal Polri. Di tentara ada juga kayaknya yang seperti itu. Di mana-mana ada.
dan diperlukan memang. Dan polisi jangan bodoh semua, jangan bodoh semua soal agama, karena kalau bodoh semua nanti jadi Wahabi. Jadi kalau masalah tujuan-tujuan politik saya kira enggak, karena polisi yang baik itu ada, ya polisi yang nakal di mana-mana lah, jangankan polisi, ustadz yang nakal ada juga. Orang Riau ini tahu. Saya mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana ciri-ciri istri yang sholihah? Ini mungkin calon istri. Apa? Ini kepala laki-laki yang tanya. Kalau di dalam Al-Quran, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang sholihah itu adalah istri-istri yang taat kepada Allah dan suaminya, kepada Allah, kemudian dan menjaga ketika suaminya tidak ada. Apanya yang dijaga? Dirinya dijaga, harta suaminya juga dijaga. Itu itu secara umum seperti itu di dalam Al-Quran. Ya pokoknya taat kepada Allah, taat pada suaminya itu sudah sholihah. Taat kepada Allah saja sama suami gak taat, gak sholihah ya? Atau taat pada suaminya saja, sholatnya telat-telat, gak sholihah juga. Harus taat semuanya. Itu istri yang sholihah. Dan jarang istri yang sholihah itu, jarang. Jarang ya, ya adalah solehah-solehah kecil itu ya. Dibandingkan yang lebih nakal itu agak solehah, tapi kalau solehah betulan itu jarang. Dan bagi laki-laki, kalau misalnya istrinya cerewet, istrinya apa, ya biarkan, yang sabar. Mengapa begitu? Dapat pahala. Dapat pahala juga itu kalau. Malah ada kisah ya, ada orang diangkat derajatnya menjadi waliullah karena sabar istrinya cerewet. Ada. Karenanya yang laki-laki ini kalau ingin cepat jadi wali, jadi yang cerewet. Dulu ada ulama, ada syekh ya, ada ulama di Yaman, Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau ini terkenal wali karena sabar pada istrinya. Dan beliau gak tahu kalau dikenal orang. Lama-lama gak tahan. Istrinya marah terus, gak tahan. Akhirnya dia mikir, daripada gini yang enak bertapa di gua. Gak kuat juga. Akhirnya masuk ke dalam gua. Setelah masuk dalam gua, dia pikirnya sendirian di situ. Gak taunya di situ sudah ada 2 orang yang bertapa. Akhirnya apa? Orang bertapa ini kan kerjanya berdoa pada Allah. Setiap pagi 2 orang yang duluan ini gantian berdoa pada Allah. Pagi waktunya makan, 1 orang berdoa, ya Allah minta makanan. Maka dari atas di gua itu ya,
jatuh 3 bungkus makanan. Akhirnya dimakan bertiga. Besoknya kawannya satunya berdoa, jatuh 3 bungkus. Hari ketiga Syekh Abdul Rahman disuruh berdoa. Syekh, waktunya sampean berdoa. Saya gak bisa doa seperti kamu. Kamu ini kok bisa berdoa langsung jatuh makanan. Akhirnya kata, saya bertawassul. Kami berdua bertawassul biar jatuh makanan. Ya dah, ya Allah, saya bertawassul dengan wasilah waliullah yang menjadi wasilahnya 2 orang ini, turunkan makanan pada kanan. Biasanya jatuh 3 bungkus, langsung jatuh 6 bungkus. Terkejut loh, kok bisa katanya. Wong biasanya 3 kok 6. Akhirnya temannya yang 2 ini terkejut. Syekh, sampean itu siapa namanya? Kami ini berdoa kemarin dapat 2, ada sampean dapat 3. Sampean kok langsung dapat 6. Padahal sampean tawassulnya gak jelas. Lalu ngaku, saya Abdul Rahman Bajal Hambal. Langsung 2 orang ini merangkul, ya Allah katanya. Ya Allah, nah kenapa? Saya ini setiap berdoa tawassulnya pakai nama sampean. Dapat 2, ya pantesan sampean dapat 6. Memang yang asli yang berdoa katanya. Lah saya ini apa? Lah sampeyan itu di Yaman terkenal orang sabar, paling sabar menghadapi istrinya. Aduh, padahal saya lari ke sini karena gak kuat kan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Berarti saya ini merusak sangkaan orang. Saya disangka wali. Karena sabar malah lari. Dadah, kalau begitu saya mau pulang. Begitu mau pulang, sampai di depan pintu, istrinya pegang kayu. Mau kemana kamu? Balik lagi katanya. Saya belum masuk sudah diusir. Akhirnya mau balik lagi. Begitu mau balik dipanggil lagi, sini mas, sini. Kenapa? Kamu tahu saya marahi dari dulu. Kenapa? Biar kamu jadi wali katanya. Sekarang karena sudah wali, gak usah ke sana, balik lagi ke rumah. Saya gak marah lagi. Artinya apa? Laki-laki ini kalau punya istri suka ngomel yang sabar. Biar makomnya dinaikkan oleh Allah. Apa hukum tahlilan kiai? Tahlilan ini hukumnya sunnah. Kalau yang dimaksud tahlilan bacaan-bacaan itu. Mengapa sunnah? Tahlilan itu artinya bacaan zikir, pahalanya untuk membantu orang meninggal. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal? Yang pertama kali baca zikir untuk orang meninggal adalah Rasulullah. Kalau Wahabi bilang bid'ah. Mengapa? Gak tahu Wahabi itu. Jadi Rasulullah yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dan ini sering saya sampaikan. Ketika kita pernah bermakmum dengan orang-orang yang tidak bermadhab atau mencampur adukan madhab, apakah sholat kita tidak diterima atau harus qadha lagi? Bermakmum kepada orang Wahabi itu hukumnya makruh. Diterima apa enggak tergantung kamu khusyuk apa enggak waktu sholat. Cuma kalau yang imamnya yang ada cuma Wahabi, cari imam lain enggak ada, sebaiknya bagaimana? Pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, sebaiknya sholat sendirian atau buat jamaah lagi.
Bagaimana caranya ikhlas melayani suami yang berpoligami? Apakah termasuk ikhlas? Apa ini? Menggiring ke surga. Ini kalau ikhlas ya masuk surga ya. Wah, saya nggak tahu yang ini. Ini tanya sama perempuan yang ini. Tapi ya memang secara syariat poligami itu halal, boleh dilakukan bagi yang mampu. Yang nggak mampu ya jangan. Nah kalau nggak mampu ya bahaya. Saya kira itu ya. Ini semua pertanyaan sudah terjawab, waktu sudah habis. Ada lagi pertanyaan? Terakhir, waktu kurang 2 menit. Ini dari yang yang maksimal sifat itu gimana? Uang ini maksimal sifat. Kalau tidak menunjukkan tidak sifat. Enggak itu. Yang maksimal sifat apa yang sehingga sampai menakan kepada kita alhamdulillah. Makasih ya. Tauhid 3 Wahabi. Tauhid rububiyah dan uluhiyah itu tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Tujuannya itu. Sumbernya dari mana? Rububiyah dan uluhiyah ini kalau diteliti dari kitab-kitab Wahabi, sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Wahabi ini dari Mutaimiyah, tapi yang menjadi sandaran alasannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya termasuk akidah Wahabi, di kitab-kitab Wahabi disebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab CS itu yang bertauhid dan orang yang beriman. Itu di kitab mereka. Kalau nggak percaya tanya sama ustaz-ustaz Wahabi. Kalau nggak percaya, kalau dia nggak ngaku berarti ngeles, malu, karena imamnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau tauhid asma wa sifat itu tujuannya untuk melawan sifat 20. Golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Ini tauhid asma wa sifat. Dan sumber akidah mujassimah. Sumbernya dari mana? Asma wa sifat ini sumbernya dari Yahudi. Karena dalam masalah ini akidah Wahabi asma wa sifat mirip akidahnya Yahudi. Makanya Wahabi itu disingkat dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Maksudnya akidahnya. Bukan nama orang ya. Singkatnya itulah. Kalau diterangkan lama malah 1 jam. Kalau lama-lama waktu ini sudah habis dan ini makanan sudah dibagi-bagi, kita tutup dengan doa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita doa bersama ya. Sebelum doa kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di lingkungan kita, istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yang aliran-aliran sesat menyebarkan kesesatan dihancurkan, dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna waghfir lana wa liwalidina mashayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawi 'uquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah walil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi amrillah ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La ihsan limil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.